Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Eka Agusti dengan NIM 22042106 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perilaku individu dalam organisasi melalui bagan yang telah tersedia guna memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi. Dalam memahami perilaku individu dalam organisasi, kita dapat menganalisisnya dengan melihat dasar-dasar perilaku individu seperti karakteristik biografik, kemampuan, kepribadian, proses belajar, dan juga kita bisa menganalisis bagaimana aplikasi perilaku individu dalam organisasi tersebut. Berdasarkan bagan di belakang ini, terlihat bahwa ini adalah sebuah model untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan individu ini tidak lain berasal dari perilaku individu itu sendiri. Bagan ini juga menunjukkan bagaimana karakteristik biografis, kepribadian, persepsi, nilai dan sikap, motivasi, kemampuan dan pembelajaran individu saling terkait dan pada akhirnya berkontribusi pada pengambilan keputusan individu. Baiklah, kita akan membahas mengenai dasar-dasar perilaku individu yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan individu. Pertama, kita akan membahas mengenai karakteristik biografik. Ini mengacu pada latar belakang dan ciri-ciri pribadi seseorang seperti usia, jenis kelamin, ras, pendidikan, dan pengalaman hidup. Hal ini mempengaruhi kepribadian seseorang. Berdasarkan karakteristik biografik yang mempengaruhi kepribadian seseorang, maka kepribadian meliputi nilai-nilai dan sikap individu yang terbentuk dari pengalaman hidup dan faktor lainnya. Kepribadian seseorang membentuk persepsi dan membentuk motivasi mereka tentang situasi atau informasi yang diberikan. Kepribadian mempengaruhi cara seseorang mempersepsikan situasi, informasi, dan orang lain di lingkungan kerjanya. Setiap individu memiliki perspektif yang berbeda-beda terhadap satu situasi yang sama. Misalnya, orang yang memiliki kepribadian ekstrovert mungkin mempersepsikan situasi sosial di kantor sebagai peluang untuk bersosialisasi. Sementara orang dengan kepribadian introvert mungkin mempersepsikannya sebagai situasi yang mengancam. Kepribadian juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam bekerja. Setiap individu memiliki kebutuhan, nilai, dan dorongan yang berbeda-beda terkait dengan kepribadiannya. Misalnya, orang dengan kepribadian yang berorientasi pada pencapaian cenderung memiliki motivasi yang tinggi untuk berprestasi dan mendapatkan pengakuan. Sementara, orang dengan kepribadian yang lebih hati mungkin termotivasi oleh peluang untuk membantu orang lain atau berkontribusi pada tujuan yang lebih besar. Persepsi dan motivasi mempengaruhi bagaimana individu belajar dan mengembangkan kemampuan mereka. Dalam organisasi, pemahaman tentang hubungan antara kepribadian, persepsi, dan motivasi ini penting untuk meningkatkan tim komunikasi dan kerjasama dengan memahami perbedaan perspektif dan dorongan individu. Kepribadian yang membentuk persepsi dan memotivasi individu tersebut akan menghasilkan nilai dan sikap. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan mengenai sesuatu. Nilai-nilai yang dipegang oleh individu mencerminkan apa yang penting bagi mereka dan apa yang ingin mereka capai dalam organisasi. Nilai-nilai ini berfungsi untuk mendorong motivasi yang kuat. Misalnya, jika seorang karyawan sangat menghargai kesuksesan dan pencapaian, maka ia akan sangat termotivasi untuk bekerja keras dan berprestasi di tempat kerjanya. Sikap individu terhadap pekerjaan, atasan, rekan kerja, dan lingkungan organisasi secara keseluruhan dapat mempengaruhi tingkat motivasi mereka. Jika seseorang memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya, mereka cenderung lebih termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Sebaliknya, sikap negatif dapat menurunkan motivasi dan kinerja. Dalam perilaku organisasi, pemahaman atas sikap penting, karena sikap mempengaruhi perilaku kerja. Komponen sikap yang pertama yaitu ada kognitif, segmen pendapat atau keyakinan dari suatu sikap. Yang kedua ada afektif, segmen emosional dari suatu sikap. Sikap individu terhadap pekerjaan, atasan, rekan kerja, dan lingkungan organisasi secara keseluruhan dapat mempengaruhi tingkat motivasi mereka. Jika seseorang memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya, mereka cenderung lebih termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Sebaliknya, sikap negatif dapat menurunkan motivasi dan kinerja.
Dalam perilaku organisasi, pemahaman atas sikap penting, karena sikap mempengaruhi perilaku kerja. Komponen sikap yang pertama yaitu ada kognitif, segmen pendapat atau keyakinan dari suatu sikap. Yang kedua ada afektif, segmen emosional dari suatu sikap. Faktor terakhir yaitu mengenai kemampuan individu. Kemampuan individu didorong oleh pembelajaran individual berkontribusi pada bagaimana mereka membuat keputusan. Masukan manusia atau human input mempengaruhi kemampuan dan pembelajaran individu, latar belakang, pengalaman, nilai-nilai, dan sikap yang dibawa seseorang ke dalam situasi tertentu akan mempengaruhi kemampuan awal mereka dan seberapa mudah mereka dapat belajar atau mengembangkan kemampuan baru. Kemampuan mempengaruhi pembelajaran individu. Dengan kemampuan yang lebih tinggi cenderung lebih mudah untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Sedangkan individu dengan kemampuan yang lebih rendah mungkin memerlukan usaha dan waktu yang lebih banyak. Pembelajaran individu dapat meningkatkan kemampuan melalui proses pembelajaran dalam organisasi. Individu dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan tugas atau aktivitas tertentu. Hasil akhir dari semua faktor di atas adalah pengambilan keputusan individu, di mana faktor atau poin tersebut mempengaruhi cara seseorang membuat pilihan atau keputusan. Semua faktor ini saling terkait dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan individu secara keseluruhan. Bagian ini juga menyoroti kompleksitas pengambilan keputusan manusia dan faktor-faktor psikologis serta kognitif seperti karakteristik pribadi, persepsi, dan kemampuan yang dimiliki masing-masing individu yang terlibat di dalamnya. Contoh aplikasi individu dalam perilaku organisasi yaitu adaptabilitas terhadap perubahan. Karyawan mampu beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan kerja, seperti perubahan kebijakan, teknologi baru, atau restrukturisasi organisasi. Mereka membuka diri terhadap inovasi dan siap mengatasi tantangan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.